Hai semuanya, gue akan menceritakan bagaimana gue dapat melakukan program pertukaran pelajar di tahun 2020. Terutama di situasi yang sangat aneh bagi kayak gini. Tapi gue gak akan menceritakan latar belakang gue, bagaimana cara gue mendapatkan dan sebagainya. Ada sedikit, tapi gue ingin gak bertele-tele biar kalian gak bosen. Dan juga di dalam waktu yang singkat ini dapat mendapatkan informasi yang pas atau sesuai yang kalian inginkan sesuai dengan judul yang ada di video ini. Jadi ini sebuah pengalaman yang bisa dibilang sangat bisa tidak diprediksi. Jadi semua opini yang gue berikan di sini itu subjektif. At the meantime, let's get to it. Jadi semua berawal 2 bulan sebelum gue pergi ke Denmark. Yaitu gue mendapatkan email dari salah satu koordinator di sana mengatakan bahwa pergi belajar di Denmark itu masih memungkinkan. Akhirnya gue langsung siapin semua dokumen dan memantau setiap beberapa hari sekali tentang peraturan atau restriksi menuju Denmark. Restriksi itu kan benar. Nah, jadi setiap hari dan setiap negara itu pasti memiliki peraturan berbeda-beda. Ada negara yang sudah semakin baik, ada yang negara semakin parah dalam kondisi kasus pandemi. Nah, kebetulan Denmark memiliki kasus yang sedang menurun pada saat itu. Sekarang naik lagi. Ini sekarang udah bulan November. Nah, ini juga jadi pembelajaran sebelum kita bisa apply visa untuk sekarang dan kedepannya. Harus cek negara apa dulu, dan pastinya paling benar adalah tanya embassy di Jakarta. Kalau kalian misalkan mau ke China, tanya tentang visa China di Indonesia, apakah bisa apa enggak gitu. Nah, tanya embassy China di Indonesia apakah memungkinkan atau tidak kalau kalian nggak bisa mendapatkan informasinya di website. Jadi di Jakarta itu ada VFS Global alias tempat medium di mana kita bisa mengaplikasi visa untuk ke Eropa umumnya, dan ternyata mereka tutup. Akhirnya gue ke embassy mereka, langsung appointment dan bisa apply ternyata. Gue langsung booking untuk PCR test di Rumah Sakit Hermina Sunter. Gue mengambil paket yang H-1 untuk hasil yang keluar dalam 24 jam, dan kalian bisa ambil yang di bawah 6 jam. Menurut gue agak riskan karena gue di saat juga gue harus ke airport jam 8 malam. Gue dapat hasilnya jam 4 sore untuk itu riskan banget. Jadi kalau kalian mau pergi, pastikan cek dulu. Kalau mau bilang 6 jam lah daripada hangus tiketnya. Selanjutnya adalah perjalanan, bagaimana gue bisa sampai ke Denmark, agar kalian bisa lihat situasi di airport bagaimana. Dan mungkin ada orang tua yang bingung kayak apakah aman bagi anaknya mereka untuk pergi, dan situasi dan prosedur apa aja yang akan memperibetkan mereka. Kalian bisa tunjukin video ini dan enjoy. Gue akan tetap ngomong di belakang sini. Jadi gue akan bergantian dengan si Jason yang sedang pergi ke Denmark saat itu juga. Sekarang gue udah sampai di bandara, udah depan gate, tinggal masuk. Anehnya, so far yang gue ngerasain itu kita nggak ada tes COVID di sini, nggak ada tes suhu di Airport Soekarno-Hatta, nggak ada tes suhu, terus semua pakai masker sih, tapi nggak ada something COVID related. Jadi di sini tuh cuman bedanya kayak normal, cuman banyak yang tutup, sepi, dan nggak tes apa-apa. Oke, I think he's checking everyone. Ada orang Qatar. Jadi ini situasinya. Terus ini ada orang Qatar lagi check-in orang-orangnya. Yeah. Turns out semua orang harus pakai ini. Ternyata mereka yang muter-muter tadi itu ngebagi face shield dan harus pakai sampai tujuan terakhir. Yeah. I can't breathe. Sekarang udah nyampe di Doha. Di Jakarta itu sekitar jam 8 pagi. Dan di sini masih jam 4 pagi atau 5 pagi, nggak tahu. And I'm so freaking sleepy, gue bisa tidur. We're coming in right now. Kita masuk untuk ke Copenhagen.
permisi masuk, walaupun ditanya-tanya sedikit. Dia cuma nanya ini, kenapa tujuan gue kesini, dan harus ada tunjuk bukti residence permit. Dimana kalau lu belajar di negara, pasti lu harus buat residence permit, apalagi di EU. Nah gitu. Jadi gue cuma tunjukin bukti pembayaran, dan udah, bisa lewat. Pertukaran pelajar gue hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Tetapi bukan cuma meningkatkan pengalaman dalam akademik, tetapi juga meningkatkan dalam sisi perspektif kehidupan. Maksud gue adalah dunia itu sangat luas. Dan ketika gue harus hidup sendiri di negara orang lain yang sangat asing bagi gue terpaksa harus untuk bersosialisasi dan membuka pikiran terhadap atau dengan lingkungan dan budaya-budaya yang baru. Is it cheap? No. Banyak dari kita orang Indonesia yang menutup diri dari budaya luar dan hal-hal yang berbau asing. Padahal terkadang kita bisa mengambil sisi positifnya dan bawa ke Indonesia di rumah kita sendiri. Gue dianugerahkan untuk bisa sampai ke sini, gue ingin berbagi kepada kalian juga jadinya. Karena gue dibantu dengan beasiswa dan teman-teman yang ingin melakukan pertukaran pelajar, pesan gue cuma satu. Research, dan research. Peluang di luar itu sangat banyak dan gue bakal tulis beberapa di deskripsi agar video ini tidak terlalu kepanjangan. Nah, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa leave a like, subscribe, dan pastinya komen agar gue tahu kalau kalian suka konten seperti ini. Thank you semua and see you next time. Update, jadi gue hilang dari airport karena gue dijemput sama orang dari kampus. Jadi kamar gue ini ada masalah karena orangnya gak mau kontak gue. Jadi kita cari tempat nginep. Dia bilang mau hotel atau mau tempat yang murah. Kan gue bilang ya udah murah aja gitu kan. Terus dibawalah gue ke tempat ini. It's camping. Jadi mereka namanya tuh kayak villa camping resort gitu. Bukan resort tapi kayak tempat camping. So ada banyak orang Belanda, banyak orang dari mancanegara tinggal. And this is tetangga gue yang lagi kosong. Itu ada orang situ tuh. Ini kosong, gak ada orang. So this is my room. Dan katanya ini karena temennya, jadi dikasih harga spesial. Ini orang-orang lagi camping. Jadi karena ini harga temen, jadi dikasih spesial. Jadi gue lagi berusaha coba internet. Yeah, we'll see how it goes.